Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini Donghua TM akan membahas kembali series Hyper Mami Ultra Woman. Dan tentunya pemainnya tidak kalah cantik dengan Ultra Woman sebelumnya yang diperankan oleh Emma Kuriyama sebagai Anna. Selain sebagai Ultra Woman, Anna juga tergabung dalam keanggotaan Hyper Guard yang bertugas untuk pengamanan planet bumi. Tanpa lama-lama dan bacot, mari kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Pada malam hari tengah terjadi kekacauan akibatkan seekor kaiju yang dikirim oleh alien Ghibra. Kerusakan pun terlihat parah, korban pun banyak yang berjatuhan. Lalu organisasi Hyper Guard mengirim anggotanya dengan nama Anna untuk menangani hal tersebut. Anna pun menerima instruksi dari markas pusat agar berhati-hati dalam menjalankan tugas. Karena lengah akibat menerima komunikasi dari pusat, pesawatnya pun harus terjatuh karena terkena pukulan dari kaiju tersebut. Mengetahui kalau pesawatnya akan terjatuh, kemudian Anna mengeluarkan alat dan kemudian berteriak Hyper Mami. Ternyata Anna merupakan host dari Ultra Woman Hyper Mami. Dia pun langsung berhadapan dengan monster tersebut. Walau pertarungan Ultra Woman terlihat lembek, namun bukan itu tujuan dari menonton film ini. Beberapa kali monster tersebut harus menerima pukulan telak dari Ultra Woman. Secara tak terduga, kayu tersebut menembakkan Chidori ke arah Ultra Woman yang kala itu mengenai bakpaunya yang terlihat pentil menonjol keluar. Efek dari serangan tersebut seketika membuat Hyper Mami kejang-kejang. Akibat terkena tembakan tersebut, Hyper Mami pun harus terjatuh dan menimpa sebuah bangunan di tengah kota. Selain harus menerima sodokan dari kaiju itu, Hyper Mami juga menerima injakan dari monster tersebut. Selain harus menderita kenikmatan yang dirasakan, kaiju itu tidak melewatkan gigitan yang kala itu mengenai bagian bakpao Hyper Mami tersebut. Beruntung efek dari gigitan monster itu malah membuat Hyper Mami tergugah selera aduk semennya. Dia pun nampak menjerit sambil memegang dadanya tersebut. Untuk mengendalikan keganasan hasrat monster itu, Hyper Mami pun tak tanggung-tanggung melepaskan jubahnya lalu ditutupkan ke kepala monster tersebut. Di saat monster itu sudah tak berdaya, kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Hyper Mami. Dia pun langsung menembakkan dan kemudian monster itu muncrat. Akhirnya planet bumi pun kembali damai, diakhiri dengan perginya Hyper Mami, ditutup dengan anak yang melapor ke markas pusat kalau situasi sudah terkendali. Sementara itu di sisi lain terlihat alien Ghibra yang mengamati pertarungan yang dilakukan oleh Hyper Mami terhadap monster yang dikirim oleh dirinya. Lalu berencana akan melakukan balas dendam terhadap Hyper Mami. Scene pindah ke markas pusat di mana Anna telah dipanggil oleh atasannya karena diketahui telah terdeteksi reaksi energi asing yang berada di perut bumi. Dia pun menugaskan kepada Anna agar menyelidiki hal tersebut. Sambil membawa sebuah alat pelacak, Anna pun sampai pada titik diarahkan alat yang dibawanya tersebut. Kemudian terlihat cahaya berwarna ungu yang menyala di lokasi tempat Anna berpijak. Kemudian Anna pun sempat berdialog dengan cahaya itu. Tidak lama kemudian muncul alien Ghibra yang langsung menembak Anna. Ternyata Ghibra saat ini sedang mengincar energi yang sedang diselidiki oleh Anna. Lalu mereka pun saling adu tembak, namun Ghibra memohon berdamai dengan Anna dan dia bersedia menghentikan kekacauan yang dia perbuat. Akan tetapi di saat Anna mendekat, ucapan yang dia utarakan sebelumnya hanyalah sebuah jebakan yang dibuatnya. Dan kemudian Anna pun harus terikat dengan sulur monster Ghibra tersebut. Selain itu, leher anak pun terikat sehingga dia pun harus tergeletak
pingsan karena serangan tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba di mana anak telah disekap dan dibaringkan di ranjang digital tipe gaib yang berlokasi di pesawat alien Gibra. Anak pun harus menerima sentuhan nikmat hingga ia pun berteriak-teriak kesakitan. Namun tidak berhenti sampai di situ, anak harus kejang-kejang disebabkan ranjang yang dia tiduri dapat mengalirkan listrik yang amat sangat dahsyat. Akan tetapi perlakuan itu dapat ditunjukkan oleh anak dengan mempersembahkan serambi lempitnya, dan karena itulah peluang pun muncul. Lalu anak pun berhasil melepaskan diri dari sekapan monster Gibra. Akan tetapi monster itu malah berubah ke ukuran besar hingga anak pun berubah ke Ultrawoman Hyper Mami dan mereka pun bertarung. Namun karena efek tersengat listrik saat menjadi hostnya, anak kala itu kejang-kejang. Selain itu serambi lempitnya disodok hingga anak tergeletak nikmat di tengah kota. Melihat keadaan Ultrawoman terbaring pasrah, alien Gibra pun mengajak melakukan hal yang seperti sebelumnya, serta melakukan cucus terlebih dahulu sebelum melakukan aduk semen. Akibat terkena sodokan dari alien Gibra, color timernya menyala merah menunjukkan kalau Ultrawoman Hyper Mami dalam keadaan mode basah lemas. Akan tetapi di saat pertarungan mencapai klimaksnya, planet bumi pun bergoncang dengan besarnya hingga alien Gibra gagaleongan. Tanpa diduga pancaran energi dari dalam tanah mulai bereaksi yang kala itu menunjukkan kemunculan dari kaiju Godzilla yang selama ini musuh bebuyutan dari Ultrawoman Hyper Mami. Karena terlambat menanganinya serta telat mengendalikannya, alien Gibra pun harus menerima serangan dari kaiju Godzilla tersebut. Berkali-kali alien Gibra harus menerima pukulan dari kaiju itu hingga dia pun harus menerima nafas bau dari kaiju tersebut dan akhirnya dia pun muncrat. Setelah selesai melumpuhkan alien Gibra, kaiju Godzilla itu langsung menatap ke arah Ultrawoman yang kala itu sedang tergeletak lemas. Kemudian muncul pesawat yang merupakan kiriman dari pasukan Hyper Guard yang memberikan energi ke arah timer color Hyper Mami. Dia pun berhasil mendapatkan asupan gizi energi mantap-mantap yang kemudian dia pun berhasil bangkit dan akan melakukan serangan balik terhadap monster kaiju tersebut. Namun karena kuatnya kaiju Godzilla, pukulan pun tidak berefek terhadapnya sampai-sampai ditembak oleh tembakan laser Hyper Mami, malah energinya disedot olehnya. Lalu color timernya yang ada di dada Ultrawoman Hyper Mami pun diserap oleh kaiju tersebut hingga dia pun semakin lemas tak berdaya. Hyper Mami pun berhasil disalib oleh kaiju Godzilla itu dan dilihat oleh pimpinan pasukan pengamanan planet bumi Hyper Guard, dan dia pun mengabaikan perlakuan kaiju itu asalkan bumi aman. Meskipun Hyper Mami harus dienak-enak oleh kaiju Godzilla tersebut karena para penduduk bumi telah mengetahui kalau pertarungan Ultrawoman Hyper Mami akan berakhir enak-enak. Kemudian color timer Hyper Mami pun dilepas oleh kaiju Godzilla itu dan dimakan olehnya. Kemudian Hyper Mami pun akhirnya pingsan tak berdaya. Dan cerita pun selesai sampai di sini. Bagaimana cerita seri Hyper Mami kali ini, sangat edan tidak? Kalau menurut gue sih untuk pertarungan dari Hyper Mami kali ini sangat lembek, kurang begitu menghibur. Namun saat pertarungan di atas ranjang digital tidak kalah mempesona dengan film Ultrawoman Hyper Mami lainnya, karena esensi dalam film ini adalah aduk semennya. Oke, sekian, terima kasih.